Ya, saudara-saudara, Dogi Tang ketangkap lagi sama saya. Maka si Dogi ini harus diberi pelajaran. Ya, saya harus kasih tulang ayam supaya giginya sakit. Tuh, makanya hati-hati kalau punya Dogi, jangan kasih tulang ayam, nanti bisa ngek. Ini dia. Kita mempelajari agama-agama, perbandingan agama-agama. Perhatiin Pak, ciri-ciri agama yang monoteis punya kiblat. Ciri-cirinya. Ya, salah satu ciri agama monoteis punya kiblat. Yahudi punya kiblat, Islam punya kiblat, Kristen nggak punya kiblat. Jadi kira-kira Kristen monoteis bukan? Nah, itu indikasi pertama. Kemudian kalau di Islam kita tahu kiblat itu kan hanya arah persatuan. Betul. Baik kan? Gimana ceritanya kalau di dalam sebuah masjid imam di depan nanti yang makmumnya bisa ngadep kemana aja, gimana ceritanya? Betul. Nggak Jelek kan? Ya. Jadi itu memang adalah arah persatuan untuk umat Islam. Berikutnya, pernah nggak umat Islam kiblatnya bukan ke Masjidil Haram? Pernah. Masjid Al-Aqsa. Bukan ke Mekah. Pernah kan? Pernah, Masjid Al-Aqsa. Ke Masjidil Aqsa kan? Kenapa nggak diribut? Pertanyaannya, apakah orang Kristen punya kiblat? Ini penting. Yahudi punya kiblat, yaitu Yerusalem. Bukan Masjidil Aqsa, bukan. Sekali lagi, bukan Masjidil Aqsa. Tetapi kiblatnya orang Yahudi adalah Yerusalem, rumah damai, tempat kedamaian. Bukan tempat di Mekah di mana orang berantem terus tiap hari, ribut masalah sholat, ribut malah puasa, zakat, ributin semuanya. Kalau kita singgung, tersinggung. Kiblat bukan itu. Jadi Yahudi punya kiblat menurut si Dogi, kemudian Islam punya kiblat. Itulah monoteisme. Oke. Di tengah-tengahnya ini Kristen. Ini Yahudi, ini Islam. Di tengah-tengahnya itu Kristen. Muhammad pernah berkiblat ke Yerusalem. Kata Dogi Tang, Masjidil Aqsa. Orang-orang bodoh di antara manusia akan berkata apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang dulu mereka gunakan, katakanlah milik Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Bukan masalah barat dan timur milik Allah. Tetapi bagaimana? Yerusalem itu adalah tempat di mana dimulainya hidup berdamai setelah kekacauan demi kekacauan itu, yaitu penindasan, penjajahan, tipu-tipu terhadap bangsa-bangsa oleh bangsa lain. Penindasan atas sebuah kerajaan kepada kerajaan yang lain, penindasan raja atas raja yang lain, dan penindasan manusia atas manusia yang lain. Maka disebut Yerusalem, itulah kiblat. Berbicara tempat, Al-Baqarah ayat 142. Tetapi kesempatan ini saya tidak membahas kiblat muslim selama 17 bulan ke Baitul Maqdis atau ke Masjid Aqsa tadi. Kiblat orang dalam perjanjian lama, raja-raja, 1 Raja-Raja 8 ayat 44, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih, ke rumah yang telah kau dirikan bagi namamu. Kenapa kok tiba-tiba pindah ke Mekah? Inilah keonan Nabi Arab yang tidak memahami perintah berkiblat ke
kota damai, Yerusalem. Pergi ke Mekah, kota yang tidak pernah membawa damai. Pergi ke Madinah, kota yang tidak pernah membawa damai. Damai tidak pernah muncul selama-lamanya atas nama tempat Mekah dan Madinah, yaitu yang disebut kiblat Arab itu. Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi itu memerintahkan untuk datang ke Yerusalem. Tegas, saudara-saudara, itu bukan permainan. 2 Tawarikh 6 ayat 34 sampai 35, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah engkau pilih ini dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Nah, nanti Anda akan bertanya, kemana kiblatnya orang Kristen? Entar dulu, sabar dong. Daniel berdoa mengarahkan rohnya ke kiblat kota pilihan Tuhan. Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukannya. Lalu kemana kiblatnya orang Kristen? Dogitang. Ini mau saya omelin kayak Somad loh. Somad itu ngajarin agama Islamnya itu ngaco semua. Di luar daripada ajaran kebenaran yang dibawa oleh Muhammad itu. Kebenaran menurut saya waktu itu. Karena kiai di luar Muhammadiyah itu sesat semua. Sesat semua. Orang Muhammadiyah itu memegang peran penting hadis yang sahih, bukan mazhab. Tidak ada mazhab. Dalam Muhammadiyah tidak punya mazhab. Lalu kemana kiblat orang Kristen? Ke sorga. Kiblatnya di sorga. Bukan di gunung, bukan di kota, bukan di tempat atau di mana-mana. Matius 6 ayat 9 dan 10, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Bukan di pohon kayu, bukan di mata air. Dogitang. Jadi beda antara Yahudi dengan Islam. Kami berdoa ke sorga. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus adalah sorga di dunia. Tetapi Yesus sudah ada di sorga. Puncak Yerusalem itu adalah Sang Mesias Yesus Kristus yang mengajarkan kita doa tadi. Iya. Jadi ketika bertemulah Tuhan Yesus dengan seorang wanita di sumur Yakub. Yohanes 4 ayat 23 sampai 26. Inilah kebodohan dari Dogitan ini, saudara-saudara. Karena dia tidak mengerti teologi. Dia hanya membaca Alkitab seperti orang Islam membaca Alkitab. Dia melakukan perbandingan antara Islam dengan Kristen seperti orang Islam membaca teks Alkitab dengan kesalahan
mental dan tidak mengerti makna filosofi, makna rohani dari setiap ayat-ayat Alkitab. Itu yang dilakukan oleh si Dogitang dengan Zuma Plukusuntur itu. Yohanes 4 ayat 23 sampai 26, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah roh dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu bukan zat. Allah itu roh. Mereka menyebutnya zat. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Tafakkaru ma khalaqallah wala tafakkaru dzatih. Berpikirlah dengan ciptaan ini, kata Plukusuntur Arab, tentang semuanya ini, tetapi jangan kamu berpikir tentang zatnya. Siapakah Allah dan bagaimana? Enggak nyambung. Kenapa? Karena dia memahami secara fisikal, secara fisik. Apa ayat-ayat itu fisik? Masa Tuhan beranak? Mana mungkin Allah beranak? Terus istrinya siapa? Sama dengan pertanyaan dia bahwa yang lahir 25 Desember itu adalah Dewa Matahari. Lah kita balikin aja. Emang kapan matahari punya istri melahirkan anak? Itu. Kenapa? Karena tidak mampu memahami konsep ayat dan makna-makna rohani, nilai baliknya, nilai yang dia misalnya Nababan bilang, dia bilang bahwa kamu bilang Yesus itu bawa pedang. Baca ayat lanjutannya. Bukan itu yang dimaksud. Melainkan pedang. Bukan pedang itu. Tajamnya pembicaraan dan pengajaran. Itu yang dimaksudkan pedang. Yang memisahkan orang satu dengan orang yang lain. Yang memisahkan suku satu dengan suku yang lain. Yang memisahkan saya dari orang Bima. Kenapa? Tajamnya omongan saya membela kebenaran dan berada dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan mengarahkan jidatmu itu ke batu hitam. Astago, 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 astago. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa sekarang Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia. Akulah Dia itu yang kamu maksud, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah Dia. Ini harus dimengerti oleh dogi-dogi itu. Mazmur 115 ayat 3, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ketahuan gobloknya Dogitang. Ya. Gitu. Kenapa mereka nggak menuduh Islam menyembah Masjid Al-Aqsa? Iya, betul. You know? Ya. Harusnya mereka tahu gitu loh. Kita umat Islam pada zaman Nabi waktu itu pernah
punya kiblat bukan ke Mekah yang di Masjidil Haram, kiblatnya ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Tuh. Kenapa mereka nggak bilang kenapa lu nyembah Masjidil Aqsa? Kalau mereka nggak ngomong begitu berarti mereka apa? Double standar berarti. Yang double standard itu kamu, Dulkomeng, Dogi. Waktu Muhammad memindahkan kiblat itu, Masjid Aqsa itu belum ada. Yang ada itu satu titik kata Yerusalem. Tetapi orang Kristen, apa yang diajarkan Yesus Kristus tidak lagi menyembah Sang Yerusalem ataupun tempat atau yang disebut Bait Allah itu, yang disebut Baitullah. Cuman terjemahan lembaga LAI tidak menyebut Baitullah, tetapi Bait Allah, rumah Allah. Ya sama saja, bahasa Arabnya Baitullah. Masjid Aqsa belum ada. Hati-hati ngomong. Hei Dulkomeng. Pintarnya dia menyelimuti kata, yaitu Masjidil Aqsa katanya. Nggak ada Masjidil Aqsa waktu Muhammad itu. Setelah Islam menguasai Palestina dan merebut Yerusalem, lalu dibikinlah Masjid Aqsa itu. Setelah 70 tahun Mamat meninggal. Mamat sudah menikmati sampai sekarang ini entah berapa ratus juta bidadari yang ditiduri sama nabimu itu. Ya, lu jangan salah ngomong. Lu penyesat. Nah itulah sebabnya dikatakan 2 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa yang keluar dari ajaran itu, dia tidak mengenal Bapa maupun Anak. Artinya tidak mampu mengenal firman yang sudah diturunkan Bapa ini, dan juga dia tidak mengenal Sang Anak Yesus Kristus itu. Yesus anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Artinya, disebut anak tunggal Allah itu, lu jangan keluar dari ajaran Yesus. Karena perwakilan Bapa Surgawi itu, yang menjadi manusia firman itu adalah hanya Yesus Kristus. Bukan Dogitan, bukan Mamat Plukusuntur, apalagi Zuma. Enak menerjemahkan, menafsirkan semaunya seluruh ayat Alkitab. Kalau saya tunjukin ini ayat-ayatnya, ini Qur'annya ini. Dan saya tidak keluar daripada terjemahan tafsiran para mufassir, terutama siapapun, termasuk Ibnu Katsir. Tafsir-tafsir itu nggak diperlukan lagi. Tafsir Al-Mizan yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab itu tafsir yang bagus. Tetapi orang Islam Indonesia tidak mau lagi menerimanya. Ya, Dogitang. Siapakah Allah kita? Allah kita adalah Yesus Kristus. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau orang Islam bilang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka kami orang Kristen berdasarkan ayat ini, la ilaha illa Yesus Kristus, la ilaha illa Yasu'al Masih. Tiada Allah selain Yesus. Kenapa?
Yesus anak Allah yang tunggal. Itu di 1 Yohanes 5 ayat 20. Mereka bertanya, siapa Allahnya? Mazmur 96 ayat 5, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi seluruh isinya. 1 Tawarikh 16 ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Imamat 26 ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala jangan kamu dirikan bagimu, juga batu janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Dogitang, ambil itu batu hitam, Ka'bah itu robohkan, hancurkan. Mestinya begitu. Makanya orang Kristen tidak punya Ka'bah, tidak punya kiblat. Seperti pengertian kamu itu sangat fisikal, batu. Astagfirullahaladzim. Ini susah ngajarin orang bebal itu, susah. Makanya orang Kristen itu hanya punya tempat untuk nampung orang di situ, bukan mengharap ke kanan ke kiri, kemana-kemana, nggak perlu dihadap-hadapkan wajahmu itu. Oi, Cina mata belok. Dasar. Hanya cari cuan, cari untung doang lu ngomong. Bedakan pembicaraan saya. Orang Kristen yang cerdas itu akan, ya benar Abi benar. Adapun bangsa Mamat mengarahkan kiblat ke Mekah. Nabi yang keblinger karena tidak memahami menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka ketika ditanya oleh orang Yahudi dan orang Kristen tentang roh, dia nggak bisa jawab. Maka turunlah surat ke-17 ayat 85, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen bertanya tentang roh. Jawab Muhammad, roh itu urusan Tuhan katanya. Bukan menyembah dalam roh dan kebenaran itu, Mat. Buta huruf. Dasar lu buta huruf. Menyembah Allah sebagai zat, sebagai sesuatu yang berwujud. Jadi Mama tidak mengerti siapa Allah yang disembahnya. Yohanes 4 ayat 24, sebab itu Allah dan roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan, kedamaian datang dari Yahudi, bukan dari Arab. Lo ikut orang Arab hancur. Dunia ini akan hancur karena ikut ajaran Arab. Mantap penghinaan ini. Jadi jangan memunculkan lagi ya. Enak aja, ciri monoteisme itu adalah ada kiblat. Dasar kena lo. Pantas kamu keluar dari ajaran itu. Untuk mempermalukan ajaran sehingga saya jawab kek ngek gitu. Dua matamu buta langsung. Jurus bangau putih, bangau hitam, jurus apalah yang saya pakai, nggak dikasih nama. Jurus Nabi YouTube. Muhammad tidak mengerti menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia bilang Allah itu zat, tafakkaru fi zatihi, pikirkan zatnya. Muhammad tidak mengerti Allah itu roh. Bahkan ditanya, nggak ngerti. Mereka
kebingungan. Yang ditanya itu hidup dalam roh. Bagaimana roh ini menghidupkan kita? Bagaimana roh ini adalah bagian dari pemahaman yang mendalam. Dan roh ini adalah bagian dari trinitas tubuh. Di dalam saya ini ada trinitas. Mulut, suara saya, pikiran saya, dan hati saya. Ini 3 yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam tubuh hilang salah satu, ngek. Jadi saya ini adalah trinitas. Saifuddin Ibrahim adalah trinitas. Mulutnya inilah. Inilah yang mahal dari Saifuddin Ibrahim, mulutnya. Mulutnya itu kan karena otaknya. Tetapi otaknya itu tidak akan berfungsi tanpa nuraninya ini untuk membedakan supaya tidak kebablasan pola pikirnya. Nurani ini yang membatasi, yang nyetopin semuanya. Tetapi kalau roh ini bekerja dengan luar biasa, mulut tidak bisa menahan omongan saya. Sehingga saya harus mengomongkan, hancurkan 300 ayat itu supaya Indonesia damai. Ini nggak bisa ditahan oleh omongan saya. Tetapi ini adalah roh yang bermain di dalam diri saya. Dan saya tidak mampu mengendalikannya. Otak saya, hati saya, dan mulut saya. Kenapa? Dikuasai oleh roh yang lebih besar. Ruhul Kudus, itulah roh suci. Roh suci Anda tidak bisa. Sedangkan roh saya itu masih ada kotornya. Masih kepingin tidur sama wanita cantik. Masih ada. Sehebat apapun Anda, sesuci apapun Anda, sebesar apapun Anda sebagai pendeta, sebagai kiai, tetap roh ini ada. Keinginan-keinginan daging yang dikatakan oleh Paulus, kepingin pakai jam yang bisa langsung menyala sejauh 3 kilometer, begini-gini tangannya, kelihatan, itu tangan, itu jam pendeta itu namanya keinginan daging, masih tetap ada. Siapa saja masih tetap kepingin mobil yang bagus, rumah yang bagus, tempat tinggal yang nyaman, rumah yang bagus, kopiah yang mahal. Ini kopiah ini 500.000 sekarang harganya. Ini kopiah, ini rancangan saya sendiri, bukan kopiah Somat yang kopiah TKI itu. Ini beda dengan kopiahnya Somat. Walaupun dia bisa membeli, tetapi dia tidak bisa merancang. Kamu harus tahu Dogitang. Nabimu nggak mengerti ilmu roh, ngertinya emosi, hunus belati, bawa tombak, potong tusuk, sikut, injak. Pendek pemikirannya. Nabi kamu dan orang-orang yang percaya dengan nabimu itu pendek pikirannya. Maka kalau ketemu mereka cepat emosi, naik darah. Coba tanya ke pendeta, apa itu roh? Dijawab, tak. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, yakni roh kebenaran. Dunia tidak mengenal, tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan kamu akan diam di dalam kamu. Jelas ayatnya. Hanya otakmu itu Dogitang,
Karena kamu sudah jadi dogi, bukan dondi lagi. Jadi begitu. Haleluya. Jadi enaknya kalau saya nunggu. Ini video terakhir yang saya tonton tentang dogi tang ini. Yohanes 14 ayat 6 lah. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Orang Islam gak bakal mengerti tentang fungsi roh, maka debat mereka dengan kita selalu masa Tuhan mati di tangan manusia, karena mereka tidak percaya roh pembimbing. Yohanes 6 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan kepadanya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat ini ditafsirkan oleh Muslim sebagai ramalan Bang Mamat. Ini bukan Mamat. Mamat kok roh penghibur, menghibur pakai potong bebek angsa, masa dikuali mas. Nona minta dansa 4 kali. Mamat. Sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Terus lakukan itu, hai teman-temanku, orang yang percaya kepada Yesus Kristus.